kembali bersama dengan Transporter dan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pulang ke kotamu, ada setangku baru dalam merindu. Masih seperti dulu, tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selasa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku berhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera, orang duduk bersila. Musisi jalanan mulai beraksi, seiring laraku kehilanganmu. Merintih sendiri di dalam deru kota, walau kini kota tiada kan kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi bila hati mulai sepi tanpa terobati. Yang aman, Sugeng rawuh wonten ngayuja, saking transporter dinas perhubungan. Yang mas perjalanan aman, liburan berkesan. Halayo mas, halayo mas, halayo mas. Sugeng rawuh wonten ngayuja. Iya, boleh kasih tepuk tangan dulu. Luar biasa ini ya teman-teman dari Transporter Band. Ini adalah grup musik asli dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Mantap. Dan ini Pak, Bapak, Ibu, ini adalah satu-satunya grup musik yang saya kira ini paling komplit. Kenapa saya bilang komplit? Meskipun ini tadi minimalis, tapi ini sangat luar biasa karena gabungan dari 3 unsur. Darat, udara, dan laut. Satu-satunya anak-anak band yang memang menguasai 3 unsur tadi ya. Itu hanya ada di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Luar biasa. Dengan tembangnya Yogyakarta. Waduh. Sudah dibuka dengan Yogyakarta. Kira-kira mau ono opo sih? Kenapa kita langsung membukanya dengan lagu Yogyakarta? Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya lagi, menyapa Anda kembali bersama dengan saya Rika Anggita dalam Ngopi
ngobrol perkara transportasi. Dan kali ini kita akan berbicara tentang persiapan angkutan Natal 2025 dan tahun baru 2026 ataupun persiapan untuk liburan panjang Nataru. Pokoknya kalau sudah ngomong tentang libur panjang ini sudah menjadi agenda yang sangat luar biasa bagi semua orang, karena kalau tanpa terasa kita sudah di penghujung tahun 2025, artinya kita sudah akan menjalani banyak sekali aktivitas pergerakan mobilitas yang sangat-sangat tinggi. Mungkin ada yang mudik, ada yang merayakan lebaran, tahun baru, kemudian Natalan bersama dengan orang-orang terkasih. Ada yang memang sengaja untuk memanfaatkan libur panjang ini untuk datang ke Yogyakarta. Makanya tadi dipilih sama teman-teman dari Transporter Band ini dengan lagunya Yogyakarta untuk bisa mengajak Anda kembali nyaman ke Yogyakarta, kembali merasakan namanya ke rumah kembali, yang pastinya teman-teman dari berbagai pihak akan bisa menjamin keselamatan dan juga kenyamanan Anda dalam berkendara. Dan tentu saja buat sobat berkendara dimanapun Anda berada, sekali lagi kita akan bincang-bincang tentang tema yang sangat luar biasa, tentang persiapan angkutan Natal. Kalau bicara tentang mobilitas ini pastinya akan banyak menguras energi. Ini bukan hanya tanggung jawab dari Dinas Perhubungan saja, tapi ini juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Karena kalau Dinas Perhubungan saja ya mumet ya nanti ya. Kalau masalah tentang lalu lintas ini diserahkan kepada Dinas Perhubungan saja, waduh ini kan akan jadi PR yang sangat berat dan mungkin akan menjadi pekerjaan yang tidak akan selesai kalau tidak didukung oleh para pengguna jalannya itu sendiri. Dan juga ini akan didukung oleh berbagai segmen elemen masyarakat, dan juga nanti kita akan menghadirkan teman-teman kita, narasumber-narasumber kita yang luar biasa untuk mencari solusi dan juga memberikan program-program yang terbaik untuk bisa memberikan kenyamanan bagi Anda yang pengen menikmati libur Nataru dengan sangat luar biasa. Dan tentu saja di sini sudah ada tuan rumah kita, ada ibu kita dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Kadisbud Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Christina Erni Widyastuti SI. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi. Aduh. Luar biasa ceria sekali. Ceria sekali karena kita pengen masyarakat yang menyaksikan program kita ini ya Bu, dengan ngopi kita santai-santai tapi mendapatkan solusinya. Iya. Nah ini pasti akan menjadi perbincangan kita, dibilang berat enggak, serius enggak, tapi tetap harus mengedepankan yang terbaik untuk masyarakat ya Bu ya. Sudah siap? Sehat, semangat Bu Erni? Luar biasa semangat. Harus semangat ya. Harus semangat, apalagi ini menyangkut keselamatan berkendara. Iya, betul. Dan di sebelahnya Ibu Erni ini yang tidak kalah cantik juga pagi hari ini dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Kabid Pemasaran Pariwisata, ada Ibu Elia Syari SST Par MM. Iya. Halo Terima Ibu kasih. Elia. Selamat pagi, Mbak. Ini sudah berwisata keliling kemana saja di Dinas Pariwisata untuk bisa meningkatkan pariwisata di Yogyakarta. Iya, harus di Jogja dulu, Mbak. Jogja. Kita harus damakan, kita kelilingi Jogja dulu, kita kenali Jogja dulu untuk kita promosikan ke orang-orang luar Jogja sampai ke luar negeri. Waduh, luar biasa. Dan apa sih erat kaitannya nanti pariwisata kok dengan masalah perhubungan ini? Pasti nanti akan sangat-sangat ada sinkronisasi ya Bu Betul, ya. betul sekali. Baik, dan kali ini di studionya di Sub ini bukan hanya tadi ada 3 perempuan cantik di sini. Wah, saya merasa cantik nih ya. Dan ternyata ada yang paling ganteng di sebelah saya. Ini beliau ada dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Suwardi. Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Suwardi. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semangat Pak. Alhamdulillah sehat. Ini adalah elemen yang paling dekat dengan masyarakat. Iya. Karena yang paling sering mendapatkan ajuan-ajuan. seneng ini. paling sering untuk didatangin masyarakat langsung untuk mewakili Iya. aspirasi ya Pak ya. Siap. Dan mungkin di penghujung tahun ini sudah banyak, ini sudah tumpuk-tumpuk ini pengaduan-pengaduan dari masyarakat ini yang pastinya kali ini akan kita kupas ya Pak Wardi ya. Betul, ini Mbak Erni yang inovatif ini. Jadi sekarang kita ngopi biar lusa tidak terjadi kemacetan di daerah Yogyakarta kan. Iya. Kalau ada lagu mumet mikir cicilan ngopi. Kalau kita mumetnya mikir dalan ya Pak. Ya kalau sudah di akhir tahun tuh yang dipikirkan kalau masyarakat Jogja lebih cenderung pengen di rumah saja. Biasanya begitu. Tapi kita akan tanya dulu sebenarnya persiapan apa saja sih yang berkaitan dengan persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru ini Bu Erni. Kalau kita bicara tentang
pelaksanaan Nataru ini kan pastinya sudah menjadi agenda yang dari tahun kemarin sudah selesai langsung udah digarap lagi ya gitu. Ini sudah harus kita persiapkan karena kala ini menjadi agenda yang paling menyita perhatian dari seluruh aspek terutama di Dinas Perhubungan. Ya. Kalau sudah ngomongin Nataru ini kan orang-orang berpikirnya adalah Dishub ini tanggung jawabnya Dishub ini. Sebenarnya persiapan yang sudah dilakukan untuk pembuatan posko-poskonya itu seperti apa ini Bu Erni yang sudah dilaksanakan teman-teman di Dishub ini? Ya, baik Mbak Rika. Jadi sebenarnya persiapan kita itu sudah cukup lama juga ya sejak November. Keterlibatan kita itu juga tidak hanya Dinas Perhubungan ANSI tetapi dengan Forkompinda. Beberapa waktu lalu kita sudah dengan Forkompinda dan sebelumnya memang kita dengan kementerian, baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, itu kan kita selalu ada sharing diskusi meskipun kita lewat Zoom ya kalau dengan kementerian, tetapi kemarin dengan Forkompinda kita memang sudah bersama-sama minggu lalu kalau nggak salah minggu lalu itu kita sudah ada arahan, kemudian ada paparan baik itu dari kepolisian, dari Polda maupun dari Binda terkait suasana nanti seperti apa sih Nataru di Yogyakarta gitu ya. Kemudian juga apa-apa saja yang harus dilakukan gitu ya, persiapan tadi poskonya juga kita poskonya itu juga kita kolaborasi ya, kita integrasi. Kalau di kantor-kantor masing-masing kan juga punya ya, pariwisata punya, perhubungan juga ada, kepolisian juga ada, tentunya nanti ada di beberapa titik. Jadi akan bersinergi ya Bu Erni ya? Ya, kita bersinergi. Kalau di di kita sendiri kita buka poskonya itu ada di Prambanan, kemudian di kantor ya, kemudian juga di jembatan baru itu jembatan Kabanaran. Kita juga akan lakukan patroli juga seperti itu. Tahun ini poskonya lebih banyak atau ada peningkatan begitu Bu untuk posko-poskonya mengingat pastinya tahun ini mobilitasnya akan semakin meningkat daripada tahun kemarin ini. Kalau secara keseluruhan ya kita sinergi dengan yang lain tentunya akan lebih banyak karena satu ini ada jembatan yang baru itu. Nah itu kan yang perlu kita waspadai. Nah betul. Karena nanti juga bisa menimbulkan kemacetan ya. Karena ketika dibuka itu seharusnya tidak boleh ada pedagang, tidak ada boleh ada mobil yang berhenti, tapi saat ini kenyataannya seperti itu. Sehingga kita harus memang menertibkan supaya nanti arus lalu lintas yang kita harapkan lancar ya akan semakin lancar, tidak terkendala oleh adanya pedagang ataupun kendaraan yang parkir di badan jalan. Iya, pokoknya masyarakat di sekitar itu kan pengennya mungkin menambah income ya Bu ya. Ya mumpung ngaji mumpung ini saya mudik terus lewat jembatan baru ini akan lebih banyak. Ya kan sisan dodolan atau buka-buka pijet-pijet gitu ya. itu enggak masalah sebenarnya. Biasa. Kita juga mau ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Asalkan ya di tempat yang disediakan gitu ya. Kan di pinggir-pinggir itu ya, ujung-ujung itu kan juga sebenarnya ada lokasi yang cukup luas. Tentunya warga masyarakat bisalah menggunakan area itu kan. Di situ digunakan untuk berjualan, juga digunakan untuk tempat parkir kan juga ada. Tapi jangan biarkan yang kalau mau melihat view-nya itu teman-teman nanti para wisatawan bisa jalan kaki. Nggak Kan boleh ada area pedestriannya. Gimana Pak Wardi? nggak boleh di semak-semak ya. Bapak jangan bilang pengalaman pribadi loh. Atau mungkin pernah ada pengaduan dari warga masyarakat. Pak kemarin aku mampir di sana biar bisa nggak ketahuan, nggak ada ini yang melarang delik gitu Pak. Ya semuanya kan pengen menikmati fasilitas baru dari pemerintah. Itu sepertinya juga menjadi ajang objek wisata baru ya Bu ya. Yang tujuannya untuk memperlancar arus lalu lintas, tapi akhirnya dari FOMO itu tadi ya kalau kita bilang kalau bicara masalah FOMO ya Bu ya. Ini pada beberapa titik wisata baru salah satunya adalah pembangunan jembatan tadi. Nah ini kalau pandangan terhadap FOMO sendiri kalau dari Dishub seperti apa ini Bu? Apa ini ya? FOMO-nya ini. Ya pastinya kan infrastruktur yang baru ini kan membuat masyarakat ini jadi pengen tahu ini ya Bu ya. Jadi karena rasa ingin tahu dan takut ketinggalan informasi, takut ketinggalan nggak update di medsos itu ya. Ya itu tadi. Terus foto-foto selfie ya. Artinya kan mungkin kita memang perlu banyak memberikan informasi.
boleh foto-foto silahkan itu, tapi nanti lewat jalur yang pedestrian. Itu di sisi samping itu kan ada jalur Dan sudah pedestrian. disediakan ya Bu Erni ya? Sudah ada Sudah untuk jalan ada. kaki. Meskipun ya kita harus membiasakan diri untuk berjalan jauh karena itu memang luar biasa jauhnya. Kan terpanjang ya kan. 3 kilo ya. Jadi mumpung melalui ini kita juga informasikan ini buat para sobat berkendara ini ya. Iya. Siapkan fisiknya yang paling penting ya. Betul, Fisik ya. dan niat yang luar biasa sekaligus mudik sekaligus liburan. Iya. Nanti bisa nganyari jembatan. Nah, sekalian kurangi kalori gitu ya. Nah, Olahraga. seperti kita tadi habis naik lantai 3 kita sudah membakar kalori ya Bu. Jadi buat sobat berkendara yang pengen mampir ke Dinas Perhubungan, pengen ngobrol-ngobrol, pengen tanya seperti apa sih nanti persiapan, boleh langsung datang ke sini ya Bu ya? Boleh, Boleh, silakan. kita selalu sedia. Kita buka posko kan nanti di sini juga ya. Oke, baik. Jadi memang ini akan menjadi satu kerjasama yang luar biasa di berbagai pihak, salah satunya nanti dengan Dinas Pariwisata. Nah ini sebelum nanti lanjut ke Bu Erni lagi, kita mau tanya Bu Elia. Boleh ya Bu ya? Boleh, silakan. Dari pariwisata ini hubungannya apa ini dengan keterkaitannya dengan namanya penambahan angkutan tadi untuk persiapan Nataru nih Bu Elia. Ini rencana untuk persiapan yang telah dilakukan dari Dinas Pariwisata sendiri untuk menjelang Nataru ini seperti apa dari Dinas Pariwisata Yogyakarta? Iya, untuk persiapan Nataru tahun ini ya. Ini kan memang kita mengestimasikan untuk pergerakan wisatawan itu kurang lebih di sekitar angka 4 juta. Pergerakan ya, Iya. pergerakan. Jadi itu kurang lebih ada kenaikan kurang lebih dengan tahun kemarin 23%-an. Oh, semuanya naik Iya. ya dari pengguna jalan, kemudian ini Iya. memang ada kaitannya ternyata Karena ya? ini kan pergerakan ya. Aha. Untuk kunjungan sendiri, jumlah kunjungan sendiri itu diperkirakan kurang lebih sekitar 1,5 juta wisatawan yang akan masuk di DIY. Aha, oke, baik. Seperti itu. Dan nampaknya nanti diprediksikan mungkin nanti di daerah Sleman dominannya. Walaupun nanti tetap tersebar juga di destinasi wisata di kabupaten dan kota yang lain. Seperti itu. Lalu untuk masalah keselamatan wisatawan pasti juga kami perhatikan karena kami sudah menghimbau ke pengelola wisata, lalu juga pengusaha pariwisata untuk melakukan pemantauan secara berkala dan berkoordinasi dengan BMKG. Jangan sampai nanti karena sekarang kan cuaca ekstrim ya, jadi itu benar-benar harus diperhatikan dari pihak pengelola maupun wisatawan yang sedang berwisata di DIY harus sama-sama memantau cuaca yang ada. Kami pun juga sudah menginformasikan melalui sosmed kami Visiting Jogja apa yang perlu dilakukan oleh wisatawan, apa yang harus dihindari oleh wisatawan agar tetap dapat berwisata secara nyaman dan aman. Seperti itu. Oke, baik. Lalu kami juga melakukan pengecekan untuk amenitas yang ada di destinasi wisata, juga di hotel tentang kesiapannya. Tentang kesiapannya untuk menerima kunjungan wisatawan yang pasti akan mengalami jumlah yang kenaikan agak lumayan signifikan ya. Karena kan libur sekolah itu kalau sesuai dengan SK Menteri itu kan mulai tanggal 22. Iya. Walaupun sekarang sudah mulai ada yang libur. Sudah mulai Bu, Iya. anak saya sudah liburan ini Bu. Padahal belum terima rapot ya. belum. Mereka libur dulu. Jadi memang ini sudah banyak yang curi start untuk libur dan kemacetan sudah mulai dapat kita rasakan. Seperti itu dan nanti memang mulai tanggal 22 itu sepertinya akan puncaknya nanti. Seperti Oke, itu. baik. Kami Tapi juga pastinya sudah ada upaya-upaya untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung wisata gitu kan dari Dinas Pariwisata sendiri. ya untuk mengatasi lonjakan seperti itu kita menginformasikan kepada pengelola bahwa mereka harus memperhitungkan untuk carrying capacity-nya. Jadi kapasitasnya di destinasi wisata tersebut ada berapa. Oke. Jangan sampai dipaksa masuk. Jangan sampai kalau memang itu sudah pasti kan ada kenyamanan ya dari Iya. masing-masing lokasi yang berbeda-beda jumlahnya. Iya. Nah, itu harus dipikirkan juga oleh pengelola. Jika dirasa sudah cukup penuh dengan tingkat kenyamanan yang sesuai, maka wisatawan di hold dulu untuk masuknya. Jadi tidak asal terima aja, Betul. tiket bisa sold out gitu ya. Nah, betul, itu harus kita pikirkan juga. Oke, baik. Jadi carrying capacity itu juga mempengaruhi tingkat kenyamanan wisatawan juga
keamanan mereka. Dan kita juga menginformasikan kepada wisatawan untuk selalu meninjau cuaca, juga mengecek juga ke sosmed kami terkait cuaca dan untuk keadaan di masing-masing destinasi wisata. Oke, Ya, jadi seperti buat itu. sobat berkendara ini buat siapapun nanti yang akan menghabiskan masa liburan di Yogyakarta yang mau mudik atau memang ada agenda khusus gitu ya Bu Elia dan Bu Erni. Memang persiapannya benar-benar harus jauh hari sudah dimatangkan ya Bu ya. Iya. Apalagi tadi disampaikan sama Ibu Erni, jelas-jelas itu nanti akan menjadi FOMO yang luar biasa dengan adanya jembatan-jembatan baru yang tadi dibangun yang jangan sampai nanti menimbulkan keramaian dan akhirnya menghambat mobilitas yang lain ya Bu Erni ya. Nah, kalau tadi kaitannya sebelum ke Pak Wardi, sabar dulu ya Pak ya. Kalau ini para ras terkuat di bumi sudah ini kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. Bu Erni, kalau tadi Pak Wardi akan menyimak nanti pada ujungnya nanti kembalinya ke masyarakat yang akan diwakili oleh Pak Wardi. Ya, Nah, Bu Erni kembali ini. Kalau keterkaitannya dengan pariwisata yang tadi pelonjakannya juga akan sebanyak. Nah, ini ketersediaan kantong parkirnya gimana ini Bu Erni? Ya, kami sudah siapkan beberapa kantong parkir ya. Kalau di kawasan Malioboro itu ada kantong parkir Ketandan dan Beskalan. Kemudian juga ada di Pasar Sore itu selatan Pasar Beringharjo. Kalau Ketandan sebenarnya ini apa namanya masih dalam proses pembangunan, tetapi kontrak kita nanti selesai tanggal 19, jadi kita upayakan tanggal 20 bisa difungsikan sebagai kantong parkir. Ya lumayan juga di situ nanti Lumayan bisa nanti ada, menampung banyak Bu? ya untuk mobil bisa kurang lebih 87 ya, kurang lebih itu. Meskipun nanti masih ada area yang bisa digunakan untuk mobil, tapi area yang indoor itu kurang lebih 87. Nah, jadi untuk Kemudian, kantong-kantong parkirnya ya, sudah siap juga ya Bu? kendaraan roda 2 juga sudah cukup banyak. Jadi selain di situ, kita juga siapkan di X Menara Kopi. Di X Menara Kopi. Iya, Oh itu iya dekat iya. Kota Baru. Nggih. Yang kita alihkan dari TKP Aba itu ke Iya. sana, itu juga sangat luas sekali, itu juga 4.000 kurang lebihnya. Dan di sana tentunya ada juga pedagang-pedagang ya, silahkan nanti teman-teman para wisatawan yang ingin parkir di situ juga ada para pedagangnya Iya, juga ya. jadi nggak harus silakan semuanya berbelanja di diburu sana kemana juga. gitu Ya. kan. Sebenarnya sudah banyak juga menyediakan di lokasi Oke, parkir ya Bu ya. Kemudian kalau bis itu masih bisa di Senopati, bisa di Ngabean kan Oke. gitu. Dan kemudian juga kota sepertinya juga pemerintah kota buka akan nanti di khusus untuk Kertosono juga bisa digunakan untuk area parkir kendaraan roda 4. gitu. Oke, jadi ini cukup buat- banyak. Kalau kita siapkan sih di 7 informasi yang kita siapkan, tapi ada penambahan itu memang karena kepedulian Bapak Gubernur dan pemerintah kota itu juga ingin mempersiapkan supaya yang ingin berkunjung itu nyaman. Jadi ada kantong-kantong parkir sehingga Sesuai nanti, dengan motonya iya, Yogyakarta. tetapi jangan parkir di pinggir jalan, nanti akan mengganggu jalan. Akan ditindak tegas nggak Bu ini kalau nanti ada yang seperti itu? Karena biasanya kan banyak yang mengabaikan Bu, alah rapopo sebentar aja dengan alasan cuma mau beli di situ, tapi akhirnya kan karena benar-benar nanti Nataru ini akan menguras banyak energi begitu, dan pastinya kan mungkin nanti ada ketegasan khusus yang akan diberlakukan untuk para pengendara yang parkirnya di bahu-bahu jalan begitu ya Bu ya? Ya, kita berupaya untuk menertibkan ya. Bagaimanapun juga ya mari kita jaga Jogja itu semakin nyaman dan aman. Iya, pengen nyaman, jadi biar Anda nyaman, pengguna yang lain juga nyaman, benar-benar nanti kembali ke Yogyakarta itu dengan hati yang nyaman, seperti Yogyakarta berhati nyaman tadi ya Bu betul, ya. iya. Jogja istimewa dengan segala predikatnya. Iya. Ya mari kita kerjasamanya bareng-bareng, jangan jadi tugasnya di sub saja, dinas pariwisata saja, apalagi terus nanti dibebankan kepada Bapak Dewan ini. Kalau sudah, karena kalau sudah mentok, biasanya masyarakat kita ya Bu ya, ini sudah nggak ada solusi ini, nggak merasa benar-benar sudah tidak ada penyelesaian, larinya nanti kan ke Pak Dewan. Nah ini kita tanya aja sama Pak Dewan Ibu. Keterkaitannya ini Pak Wardi ini ya, dengan pembangunan infrastruktur jalan JJLS dan juga jembatan Kabandaran maupun ruas yang masih banyak di kelok-kelok parangtritis begitu ya. Ini tanggapannya seperti apa ini Pak dengan banyaknya infrastruktur yang sudah dibangun? Sebenarnya kan tujuannya untuk
menambah keleluasaan pengendara. Tapi kan seperti tadi disampaikan Bu Erni sudah menyampaikan, Bu Elia sudah menyampaikan, akhirnya kembalinya ke pengguna tadi. Sing ngeyel yo wes akhirnya jadinya semrawut. Padahal sebenarnya sudah diberikan arahan, sudah ada peraturannya, tapi kembali ke masyarakat. Nah, nanti kalau masyarakat sudah mengalami tadi ternyata begini, wadule ke Pak Wardi. Nah, ini piye, Pak? Jadi Mbak Rika, pertama saya memberikan apresiasi ya pada Mbak Erni ini, Kepala Dinas Perhubungan. Terima kasih Pak. Beliau ini kan penyangga, bukan pelaku terhadap kegiatan pariwisata. Pelakunya kan Mbak Elia ini kan, tentang bicara pariwisata. Tetapi dengan keberadaan beliau sebagai penyangga, punya kegiatan yang sangat inovatif, yang ini kan kita sosialisasi ini. Karena kemarin beliau sudah ngendika tadi kan, sudah banyak melakukan diskusi sehingga kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang terbaik kan begitu. Nah, begini Mbak Rika, Mbak Elia dan Mbak Erni. Masyarakat Yogyakarta perlu bersama-sama bersyukur bahwa warisan budaya yang kita punya, warisan pendidikan yang kita punya, warisan alam yang kita punya, ini adalah bukan sesuatu yang akan selalu baik bila tidak disertai dengan partisipasi masyarakat. Ya. Ini tidak akan bisa terwujud. Momentum ini kan seperti Walia ini kan sekarang mengadakan kegiatan dalam rangka menyambut Nataru, bukan membuat momen Nataru, bukan, tapi dalam rangka menyambut Nataru. Nah, sehingga kepada masyarakat secara luas kita memang berharap dengan podcast yang diadakan oleh Dinas Perhubungan ini kemudian bisa bersama-sama memetik oyo. Ternyata Jogja ini punya warisan yang betul-betul adiluhung, dan bila kita bisa bersama melestarikan, itu akan banyak manfaat yang bisa kita dapatkan. Termasuk di dalamnya pemerataan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan. Nah, pada jenengan Mbak Dinas Pariwisata, saya nyuwun ya bagaimana konsentrasi masyarakat ini bisa dipecah Mbak. Men orang menumpuk dalam satu tempat gitu ya. Orang menumpuk dalam satu tempat. Malioboro ya Pak ya? Biasanya kan kemarin sudah ada stigmanya ke Yogyakarta itu jantungnya di Malioboro. Jadi kan akhirnya kan numpuknya di situ ini Pak. Kami tahu bahwa kata wisatawan itu kalau ke Jogja belum ke Malioboro itu belum merasa ke Jogja kan begitu. Tetapi jangan sampai pagi, siang, sore itu mereka akan kongko-kongko di Malioboro gitu loh, maksud saya dipecah itu. Jadi bisa dibawa ke Gunung Kidul, bis dengan apa kita punya visitol yang ada di Prambanan Gunung Kidul ya Mbak ya, juga yang ada di Kulon Progo gitu. Ini harapan kami memang bisa memecah konsentrasi para wisatawan. Yang akhirnya wisatawan ini akan bisa melihat terhadap keunggulan-keunggulan budaya dan wisata pendidikan, upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam membangun destinasi wisata baru, yang akhirnya itu masyarakat bisa datang dan senang. Nah, senang pertama ini Mbak Erni ini kan bicara transportasi, ngopi Mbak. Ngopi ini? Ngobrol tentang transportasi kan begitu. Iya, betul. Ini bukan hanya kita mengatur kendaraan yang lewat, tapi kendaraan bisa nyaman ki piye. Lampune peteng po padang dalam medan yang seperti itu. Beliau kan juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan ini semua mohon maaf, panjang jalan provinsi pinten Mbak Erni? Panjang sekali Pak. Panjang sekali. Terlalu panjang Pak ya. Dan jalan panjang jadi, seperti harapan semuanya. Jalan yang dilalui oleh para wisatawan ini bukan hanya pada jalan nasional, bukan hanya pada jalan provinsi, tetapi juga kepada jalan-jalan kabupaten, bahkan mungkin jalan-jalan desa. Untuk masuk gitu pada ya, Pak, ya. masuk pada kuliner itu mungkin banyak masuk pada jalan-jalan desa aja Mbak dari Dinas Pariwisata. Oleh karenanya sekali lagi, yuk masyarakat Yojo tetap bisa bersikap yang ramah. Bersikap yang ramah. Jangan ada mohon maaf itu kemudian ada yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Oke sing blonjo akhirnya biasanya iki janjane iki nek dahar bakso iki 15.000 kok kuwi dadi 35. Ini juga catatan ini ya Pak ya. Ini jangan sampai terjadi, dan berikanlah pelayanan dengan keramahan. Karena dengan ramah ini kami yakin
wisatawan akan kembali datang dengan membawa teman gitu kan begitu. Oke, ini momen yang bagus sebenarnya nih Pak ya, Nataru ini ya. Sangat bagus. Jangan ada pungli ya Pak Wardi ya. Nah, ini salah satunya ini Bu Erni. Setuju. Karena kalau bisa tentang pungli ini, wah pokoknya wes Nggak. kita berharap Yogyakarta benar-benar bebas dari Iya. pungli ya Bu. Jadi sekali lagi termasuk yang berkendara lalu lintas Mbak itu entah itu pengguna sepeda motor. Nggih. Kan di Jogja niki nganu nggih Mbak nggih. Mobil pribadi mendominasi nggih. Nah, Ya. Nah, nanti Dominasi. biar nanti bisa ada solusinya menggunakan angkutan, nanti kita akan tanya sama Bu Erni. Oke. Nah, Sehingga harapan-harapan ini adalah monggo lah kita bersama-sama dengan yang sudah dipersiapkan oleh Dinas Perhubungan dalam rangka untuk menopang kegiatan wisata yang ada di DIY yang terdiri dari 4 kabupaten 1 kota ini. Memang masyarakat datang ke Jogja berwisata merasa hatinya nyaman begitu. Iya, baik. Kurang lebih begitu, Mbak. Oke, Mbak Rika. jadi sebenarnya tuh akhirnya kembali ke pribadi masing-masing. Kalau kesiapannya tuh memang niatnya tuh benar-benar tujuannya bagus, tidak hanya selamat untuk diri sendiri tapi juga memberikan keselamatan untuk yang lain. Berarti kan akan tertib ya Bu ya. Kalau kita tertib itu kan artinya kalau kita sudah mematuhi segala sesuatu peraturannya dengan bagus, insya Allah kan tidak akan ada kendala-kendala yang lain. Wes ono aturaning ini yo ditepati. Jadinya yang lainnya tidak akan mendapatkan efek yang tidak menyenangkan. Ngerti nggih Pak? Terutama jadi orang Jogja tuan rumah yang baik, orang terus delik gitu. Karena kalau besok Nataru tuh biasanya kan orang masyarakat asli Jogja malah tidak ada yang kemana-kemana nunggu sampai tahun baru selesai nanti baru wisatanya di situ. Gitu ya Bu Elia ya. Bu Erni, Bu Elia dan juga Pak Wardi, kita nanti akan melanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Karena kita sambil ngopi, ini kita ngopi dulu. Kita mau kembali ke teman-teman dari transporter Bu Erni, Bu Elia dan juga Pak Wardi. Nanti teman-teman dari transporter ini boleh nanti Mbak Erni ikut nyanyi nggak di band nanti itu? ikut nyanyi. Iya Pak, nanti biar meriah Pak. Karena lagunya sangat erat sekali dengan yang namanya ya. hubungannya dengan keselamatan yaitu mesin waktu. Iya. Biar semuanya disiplin, kita kasih lagunya dari transporter. Teman-teman transporter sudah ready ya? Oke. Tepuk tangan dulu untuk transporter dengan mesin waktu. Monggo ngopinya dulu. Kau harus ku mengingatmu lagi. Aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalah, ku akui aku kalah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan berubah takdir cinta yang meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan berubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak
jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu. Iya, tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih loh dia teman-teman Transporter Band ya, luar biasa. Ini kayaknya menjadi agenda rutin ya, jadwal latihan rutin ya Bu, karena tampilnya bagus banget Ibu Erni ya. Teman-teman Latihan memang- terus. Latihan terus ya. Mudah-mudahan nanti bukan hanya mainnya di sini saja, kita tunggu loh nanti kalau dari pihak dari dinas terkait mau mengundang teman-teman di Transporter boleh. Kalau Boleh. Selasa Wagin itu juga sering. Nah, loh, ini kalau masyarakat Jogja pasti sudah tidak asing lagi ya kalau dengan transporter ya. Dari teman-teman di sub nih pastinya. Tapi bagi Anda yang baru saja menyaksikan program Ngopi barengan dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini sekaligus Anda mendapatkan informasi double mengenai persiapan dari dinas terkait untuk menemani perjalanan Nataru Anda dan juga tentang agenda-agenda yang ada di Yogyakarta dalam persiapan libur panjang Nataru. Dan masih bersama dengan Ibu Erni, beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dan masih bersama dengan Ibu Elia dari Dinas Pariwisata dan juga ada Pak Mardi dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Aduh, ini kalau ngomongin tentang mesin waktu tadi lagunya kok jadi teringat ini Bu. Tadi disampaikan Pak Wardi nih Bu ya. Kepemilikan kendaraan bermotor di Yogyakarta ini kan semakin tahun kan semakin meningkat. Itu selain yang mungkin salah satunya sebagai mereka suatu kebanggaan sendiri juga bisa memiliki kendaraan pribadi, tapi juga sekaligus menambah masalah baru dengan namanya kemacetan, Bu ya. Sebenarnya kalau untuk menyongsong Nataru ini Bu, persiapan angkutan Natal tahun baru ini. Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri ini untuk persiapan dari angkutan yang disediakan menuju destinasi wisata itu sebenarnya persiapannya seperti apa Bu? Kalau memang sudah disediakan kan mungkin teman-teman besok mobilnya diparkir di rumah saja gitu ya. Oh ternyata mau ke sana sudah ada kok, ngapain gitu ya. Nanti bisa bareng-bareng bersama-sama menikmati bersama dengan angkutan yang sudah ada. Jadi kan ngirit juga toh, makanya nanti langsung tanya sama Bu Erni. Seperti apa sih Bu sebenarnya? Ya sudah kita siapkan juga ya informasi sebenarnya di medsos sudah cukup banyak juga. Kita bisa gunakan KSPN ya. Oke. Ya, itu angkutan umum kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi itu kan memang miliknya pemerintah pusat ya. Jadi nanti kalau mau mencari itu ada di mana posisinya, carilah yang namanya Sinar Jaya. Itu ada di TKP Senopati. Tapi sebelum sampai ke situ kita akan informasikan juga bahwa untuk keselamatan, keamanan, kenyamanan penumpang itu juga kita melakukan ramcek ini ya. Oke, di beberapa titik. Ini ya. paling penting ini sebenarnya dari ramcek tujuan itu podcast bis ini itu ya. Nje. Jadi kita uji mereka apakah ini layak untuk digunakan untuk angkutan penumpang atau tidak kan gitu. Nje. Semestinya kan kita juga saat ini kita berharap bahwa zero accident ya, zero Iya, kecelakaan. harapannya zero harapannya ya, Bu, seperti ya. itu. Jadi Oke, itu harus dilakukan. Nje. Nah saat ini hari ini pun juga ada kita bersama-sama dengan BPTD untuk melakukan ramceknya. Kalau di kita sudah beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan mulai dari tanggal 3 Desember sampai 11 itu di titik-titik tertentu seperti di terminal itu juga sudah kita lakukan ramcek. Itu memang unsur terpenting dalam berkendara ya Bu ya. Jadi memang kelaikan kendaraan itu sangat
Itu hanya untuk kendaraan pribadi sekali. atau untuk umum juga Bu itu disarankannya? Itu untuk umum, Untuk untuk umum. kendaraan yang bis-bis ya, sifatnya nggih, seperti nggih, bis gitu. itu memang harus dilakukan ram cek. Itu berkala ya Bu ya, selalu rutin dilaksanakan Iya, harus ya. iya. Apalagi untuk persiapan Ya Natal kalau ini. misalnya anak-anak sekolah itu mau study tour itu apa juga itu harus Nah, ini kan yang bantu sering-sering untuk- terjadi ya. kemarin-kemarin itu kan banyak Ya. eksiden kecelakaan tuh karena kekurangan dicek dari kendaraan-kendaraannya Ya. untuk mengangkut para Terkadang itu kan mereka memilih yang lebih murah, Nah, tapi belum berizin. nah gitu. Sebenarnya tipsnya seperti apa sih Bu? Kalau dari Dinas Perhubungan sendiri untuk mencari angkutan yang aman tuh sebaiknya seperti apa sih Bu? Ya itu tadi kondisi bisnya dicek dulu sebelum digunakan, itu bisa dengan disub. Jadi nanti Kabupaten bisa mendatangkan kota, teman-teman dari iya. Disub ya untuk mengecek Iya. dulu ya. Karena mungkin tidak hanya disub provinsi, Aha. disub kabupaten kota juga bisa. oh, teman-teman dari Disub. Kita kan kolaborasi nih, iya. bersinergi satu sama lain. gitu. Jadi semuanya akan mendapatkan kenyamanan yang luar Ya, biasa dari. juga di sini juga ada BPTD gitu kan juga iya. Oke, Tapi jadi nyambung tadi ya, tadi Iya. pertanyaannya kan tentang angkutan. angkutan. Iya, Jadi- sangat relevansi nih, Iya. sangat-sangat berhubungan erat sekali Oke, yang namanya angkutan. jadi tadi. sebenarnya ada yang sangat murah sekali kalau kita gunakan KSPN itu ya. Apa itu Bu? Kalau udah murah. Angkutan Iya. kawasan strategis pariwisata nasional. Jadi ada beberapa yang dilayani, misalnya ya, ini dari Kementerian Perhubungan ya. Nggih, nggih. Itu Jogja Borobudur itu dengan 4 unit kendaraan, tarifnya sangat murah sekali. Berapa Bu? Ya, 20.000. 20.000 Jogja Sampai- Borobudur. Ya, Kalau sudah Anda sampai. pakai kendaraan sendiri berapa? Nah, ya kan? Ya. Kemudian Iya. juga di Jogja Baron itu ada Jogja 3. Gunung Kidul itu ya Bu ya? Iya, Aha, berapa aha. kira-kira? Ya pasti di atas 100 lah Bu kalau kita. Murah sekali, Mbak. 26.000. Wes Pak Wardi, besok ngajak rombongan kita naik angkutan yang disediakan di angkutan. Suba aja ya Pak. Kemudian Jogja Parantritis juga ada 3 armada nih. Tarifnya sangat murah sekali. 12.000. Coba 12.000 bayangkan kalau saja. nanti naik kendaraan pribadi, Nah. berapa bensinnya? Belum nanti bayarnya. Iya. Berarti lebih sebenarnya ini sudah disediakan fasilitas yang Iya, kita- meringankan, iya, plus juga betul. kita sudah dijamin keselamatannya Iya. karena mereka sudah ramcek rutin berkala Iya, gitu tadi ya Bu betul, ya. iya. Nah, kenapa? Ongkos-ongkos segitu itu sudah termasuk retribusinya belum? Sudah, Pak. Sudah Sudah, Pak, Kita makanya naik- Pak. Kita naik angkutan sudah duduk manis, Pak. Oh, ya. Kita Murah lewat tenan. lewat Iya. TPR sudah ada aja Pak. Kalau angkutan perkotaan itu kita gunakan Trans Jogja, Ya, Pak. Oke, jadi ini sekaligus informasi ini sangat penting sekali untuk Anda yang menyaksikan podcast Ngopi bersama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Monggo disebarluaskan, nanti dibagikan ini ya, tayangan ini ke yang lain, ke teman-teman saudara, kerabat yang sudah ada rencana mau ke Jogja ya Bu ya. Ya. Ayo kita sama-sama demi keselamatan bersama dan juga hemat bersama. Ya. Nanti dananya bisa untuk yang lain ya Bu ya. Ya, betul. Apalagi kan ini sangat-sangat berhempitan sekali dari Natal, tahun baru, kemudian nanti tidak lama kemudian Lebaran ya Bu ya. Ya. Mumet meneh nanti di Subu Ya. ya. Baru mau rencana untuk Nataru sudah selesai, udah mikir lagi untuk Ini mudik. paling mumetnya di exit tol Prambanan. Kenapa Bu? Ya selalu bikin macet di situ Iya, ya. betul sekali. Warga kita aja sudah mengalami, apalagi yang dari jauh. Iya. Tapi sebenarnya bisa diantisipasi kalau memang tertib dengan peraturannya ya Bu ya. Iya, Yang mungkin iya. harus sabar aja ya. Iya. Kalau mau sabar, insya Allah jangan sampai nantilah kayak kemarin ada kecelakaan dari palang-palang kereta api itu yang Iya. kita hindari ya Bu. Sebenarnya Iya. kalau kita tuh tertib dengan peraturan dan rambu-rambu yang ada, insya Allah kita nyaman ya Pak ya. Ya. Seperti tujuan gitu ya Nggak Pak usah Wali ya. buru-buru gitu Iya, ya. wes rasa gurusa-gurusu yang penting alon-alon waton kelakon dan Iya. selamat di tempat tujuan. Nah, Ya. Iya betul sekali ini. Nah, ini kembali sebelum ke Bu Erni lagi ini dari Dinas Pariwisata kembali di Bu Elia ini ya. Kalau tadi kan mengantisipasi lonjakan dari pengunjung sudah. Nah, kalau mungkin ada kesiapan untuk pendukung-pendukung pariwisata selama Nataru sendiri, kalau dari pengawasan Dinas Pariwisata terkait ini seperti apa Bu? Mungkin dari restoran, rumah makan, rest area yang tersedia gitu, seperti apa yang Ibu persiapannya? Iya. Kalau kami memang melakukan monef Aha. ke destinasi-destinasi wisata, kami juga menyediakan posko, yaitu di TIC di Malioboro dan TIC di Yia. Oh Iya. iya, Iya. oke. Itu yang di Yia itu sampai penerbangan terakhir.
Jadi ada posko informasi. Dan kami juga mengerahkan Saka Pariwisata dan Dimas Diajeng untuk memberikan informasi terkait destinasi wisata serta untuk produk-produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan oleh-oleh ataupun yang untuk kulinernya mereka dapat informasi akan berkuliner di mana. Oke, jadi nggak perlu bingung ya. Nanti Betul. jadi benar tadi sampaikan Bu Erni, ini terbukti. Posko-poskornya semuanya siap untuk bersinergi, bukan hanya dari disub saja, dari pariwisata, dari kepolisian itu memang ada. Jadi ini akan memudahkan bagi semua pengendara di jalan ini untuk yang membutuhkan apa, tinggal mampir ke posko apa gitu ya Bu ya. Oke, nah jadi memang sudah ada koordinasi yang disiapkan gitu ya dari teman-teman dari Dinas Pariwisata dan juga dari berbagai segmen ya Ella, begitu baik. Nah kalau untuk tipsnya sendiri Bu untuk menuju destinasi wisata agar nyaman dan semuanya selamat itu seperti apa kalau dari Dinas Pariwisata? Sebenarnya kalau seperti yang tadi kami sampaikan untuk kenyamanan, patuhi peraturan yang sudah ditentukan oleh pengelola. Itu kan pasti kalau kita ke destinasi wisata, misalnya kalau ada himbauan jangan berenang, maka jangan berenang. Oke. Kadang-kadang wisatawan suka, saya jago berenang kok. Iya. Nah, mereka tetap nekat berenang. Itu Karena kan kadang berarti- melihat situasi kok kayaknya aman gitu kan, seperti ternyata itu. di luar perkiraan ya, karena kalau bicara tentang alam kita tidak bisa Betul. menebak ya Bu ya. Seperti Oke, itu. jadi memang lebih bagusnya ditaati saja. Setiap ada peringatan-peringatan apa, atau mungkin kalau mau benar-benar pengen renang, cari tempat wisatanya yang khusus untuk Memang berenang untuk aja. Kan tujuannya baik. Sekali lagi kembalinya kepada si pengguna tadi, pada wisatawannya tadi, bagaimana dia menyikapi segala peraturan yang ada. Kembali Pak Wardi lagi nih Pak Wardi. Siap. Nah Pak, gini kalau untuk mungkin saran-saran untuk infrastruktur dan kesiapan penyelenggaraan angkutan Nataru di Yogyakarta ini kalau dari dinas dari dewan sendiri seperti apa ini Pak? Mungkin ada banyak sekali masukan ataupun pengaduan-pengaduan yang masuk dalam setahun ini. Oh yang tahun kemarin ini ada kendala seperti ini Pak. Nah mungkin sekarang akan diantisipasi seperti apa ini Pak? Ya, jadi kalau fokus kita adalah pada angkutan itu, seperti tadi yang Bu Erni sudah sampaikan, sesungguhnya itu merupakan solusi yang cerdas dan memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan insya Allah. Kalau ke Borobudur 20.000 gitu. Iya. Murah toh, Pak? Murah sekali loh. Kalau ke Saya masih Baron mau pesen ini, Pak. 26.000 gitu. 25.000. Kalau ke Parangtritis 12.000. Ini adalah sebagai solusi yang bagus dalam rangka untuk mengurai terhadap kepadatan arus lalu lintas yang ada di kawasan wisata yang ada di Yogyakarta. Mungkin Bu Kepala Dinas Perhubungan sudah membuat support ya bahwa titik ramainya itu kapan toh sebenarnya di rentan antara tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal berapa 7 atau tanggal berapa Januari itu. Ini sehingga di sana bisa disesuaikan baik mengenai sarana prasarananya ataupun juga personal yang bertugas di dalam kawasan itu. Sehingga ada sebuah perimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan terhadap transportasi dan pelaku-pelaku yang harus menjaga bersama terhadap kegiatan transportasi ini. Di luar itu Mbak, bahwa kerjasamanya antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Pariwisata Mbak Alia ini perlu juga dilakukan karena seperti kemarin yang kami lihat bahwa di Jembatan Pandan Simo sebelum diresmikan oleh Pak Presiden kita Pak Prabowo ya menjadi kabaneran itu di sana itu ada kegiatan pesta apa seperti balon itu Mbak. Jadi nah ini sehingga jalan JJLS itu yang di kawasan dari jembatan ke timur itu ini padat Mbak. Ini padat. Akhirnya kan itu nggak bisa untuk ya transportasi lewat ya. Transportasi macet. Walaupun di sana itu kemudian ya memang saat itu jembatannya belum diresmikan. Nah, ini jangan sampai kita kecolongan Mbak Elia. Jadi agar kemudian
titik-titik masyarakat yang akan berkonsentrasi melakukan sebuah kegiatan tetap bisa termonitor dengan baik agar kemudian tidak mengganggu daripada transportasi yang sudah ditata sedemikian rupa itu. Yang akhirnya harapan kami memang itu semuanya yang melalui ini, wah mantap tenan Yogyakarta memang istimewa kan begitu itu atas apa dukungan kita bersama. Saya kira kurang lebihnya begitu, Mbak. Oke, jadi sekali lagi memang kembali lagi kepada para pengguna jalan tadi. Kembali kalau memang tujuannya untuk wisata ya monggo langsung ke tujuan wisata saja, tapi sekiranya tidak mengganggu mobilitas di jalan raya. Mungkin kalau dari kembali nih Bu Erni ini. Bu, kalau misalnya ada satu himbauan khusus nggak ini yang akan dipersiapkan oleh masyarakat untuk persiapan di Nataru ini, mungkin apa yang harus dilakukan biar nantinya keselamatan menjadi tujuan utama selain nanti liburannya itu sebagai bonusnya, mendapatkan pariwisata sebagai bonusnya, tapi yang penting itu selamat dulu sampai di tujuan. Begitu sebaiknya harus ngapain aja ini Bu? Ya pertama siapkan kendaraannya layak jalan atau tidak gitu ya. Nih satu ini. Baik kendaraan pribadi maupun angkutan massal ya, bus-bus itu juga harus disiapkan. Kedua, pengemudinya. Ya, pengemudinya juga harus kondisi sehat. Untuk pengemudi-pengemudi bus itu juga kita lakukan pengecekan kesehatan loh. Nanti kerjasama dengan dinas kesehatan harus dicek kesehatannya. Jangan sampai nanti bermasalah dengan obat-obatan kan gitu ya, itu nanti akan juga mengganggu. Jadi itu juga perlu pengemudinya, baik itu pengemudi bus, pengemudi kendaraan pribadi itu harus kondisi fit ya. Kalau lelah istirahat. Kan banyak rest area tentunya yang sudah disiapkan. Nah itu seperti itu. Kemudian selanjutnya perlu kita lihat cuaca, Mbak. Sekarang kan kondisinya belum baik-baik saja ya. Betul Nah, kita semuanya harus peka terhadap itu. Perhatikan informasi dari BMKG gitu ya. Kita bisa lihat nanti di https://nowcasting.bmkg.go.id. Silakan nanti masyarakat selalu update terkait informasi cuaca yang saat ini. Kemarin informasi perkiraan yang disampaikan pada saat kita Zoom tuh 15 Desember sampai ke Januari nanti memang akan ada curah hujan yang cukup lebat. Nah itu waspadanya kan banyak nih. Ada banjir yang saat ini kita lihat gitu, ada longsor. Nah itu yang perlu kita kita selalu update. Kita harus selalu senantiasa berhati-hati di dalam mensikapinya. Kita bijaksana di dalam mensikapinya. Terus jangan takut tuh. Takut nanti ke tempat pariwisata jadi sepi. Tapi kita melihat saja. Yang terpenting yang harus kita lakukan kita adalah satu, kita taati semua yang sudah pemerintah lakukan, upayakan untuk kebaikan semuanya. Jadi jangan terus nggak apa-apa gitu ya kan itu. Tapi kita taati itu semua. Kemudian ya itu tadi, ketika sudah mengetahui cuaca, pilih waktunya yang tepat. Ya. Kalau musim hujan ya kita harus di rumah dulu aja. Di rumah dulu aja. Tapi nanti kalau tiap sudah hari hujan, Bu. Ya udah di rumah terus aja. Mungkin bikin acara barbeque di rumah aja, mungkin gitu tapi ya, kan Bu ya. dengan informasi yang nanti selalu ada diberikan update-nya ada. Nah, silahkan nanti ke destinasi wisata ya, Mbak ya. Kan sudah luar biasa nih. Gunung Kidul sampai ke Kulon Progo itu kan sudah bagus-bagus semua ya. Gunung Kidul banyak pantainya yang baru. Bantulnya juga sekarang sudah pesat semakin juga bagus. Kulon Progo mungkin Sleman juga dengan gunungnya, mungkin diwaspadai Gunung Merapinya kulinernya gitu. tentunya. Ya, kulinernya juga sekarang kan juga sudah marak dan enak-enak semuanya. Kemudian yang selanjutnya memang kita harus taati peraturan lampu lalu lintas. Nah, itu yang tadi kita bahas, ini poin pentingnya adalah taat dengan rambu-rambu dan peraturan yang berlaku gitu ya, Bu. Masalah perlambatan kendaraan nih, kita sudah siapkan 7 jalur alternatif. Oke. 7 Jadi jalur nanti alternatif gitu ya. Nanti informasinya Kita bisa nggak dapat boleh bicara kemacetan nih kalau dari sektor perhubungan. Kelambatan. Jadi merayapnya itu perlambatan ya, Bu ya. Nanti kita informasikan di jalur-jalur yang macet. Nanti ada informasinya. Ya, ada informasi. Ada call center-nya di sendiri ya, Bu ya nanti. Ya, ada di poskonya. Nanti kita akan update selalu di medsos. Di mana evaluasi dari tahun kemarin tuh mana yang
yang macet, nah kita siapin juga jalur alternatif gitu. Ya, bukan Saking- pengobatan yang Iya, ini ya, jalur ya. pengobatan, iya, Tapi itu betul. jadi obat juga Bu, Iya. buat obat untuk mencari jalur yang paling tepat Iya. untuk menghindari keterlambatan. Iya, baik, betul. baik. Dan itu himbauan ada dari Pak Gubernur kita juga ya, Narso dalam jangan sampai hanya melintas, misalnya mau ke Solo, dari Solo mau ke Kulon Progo atau mau ke Purworejo. Iya. Kita siapkan jalur alternatif itu tadi. Oke. Kalau nanti melewati ring road, nah ring road kan kita cenderungnya macet nih. Silahkan tidak melewati ring road. Jadi kita akan mencoba mengurai keterlambatan, kelambatan di dalam berkendara itu ya. Oke. Kalau macet kan kelambatannya sampai 0 per kilometer ya. Iya, kira-kira. iya, Stuck benar. ya. nggak pindah ya Bu ya. Itu himbauan-himbauan yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat yang nanti akan berwisata tentunya. Terima kasih sudah berwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Jogja itu kan terbuat dari rindu ya. Wih, Jogja terbuat jadi dari kangen nih rindu, seperti betul. lagunya tadi yang pertama Yogyakarta. Yogyakarta, Itu, betul Pak. sekali. Aduh, luar biasa. Aduh, jadi ini ya, pokoknya kayak berasa besok Nataru itu nggak ada hambatan kalau sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Erni ya. Wes kayaknya begitu ya. Kayak langsung bener-bener udah yang menyaksikan ini wes gaspol. Sesuk Ya. ke Jogja tidak ada masalah. Ya. Pokoknya kalau sudah bersama dengan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, insya Allah masalah keterlambatan akan terurai dengan sangat luar Amin, biasa. amin, amin. Waduh, yang pastinya ini mungkin ada dari Bu Eli yang mau disampaikan sedikit pesan untuk sektor pariwisata. Ya, oke. Pesannya sama, misalnya dengan Bu Erne, patuhi peraturan, bukan hanya rambu-rambu, tapi juga peraturan di destinasi wisata. Apabila memerlukan informasi, bisa cek di sosmed, bisa juga datang ke posko informasi kami di TIC maupun di YIA, seperti itu. Dan itu di Mas Diajeng dan Saka Pariwisatanya itu bukan berdiam di tempat, tapi dia keliling di Malioboro nanti. Oh, jalan-jalan juga ya, Iya, langsung jemput seperti bola itu, ya, nggak betul. perlu kita yang golei, tapi teman-teman kita sudah siap untuk Iya. mencari siapa yang kesulitan sudah peka ya. Bu? Betul. Dan Baik, nanti kan baik. bisa foto gratis dengan Dimas Diajeng. Iya, baik-baik. Itu saja Bu Ya, nanti juga jangan lupa untuk membawa perlengkapan. Jadi mungkin kalau memang sekarang sedang musim hujan, ada baiknya mungkin membawa jas hujannya sekali pakai. Oke, baik. Seperti itu. Mungkin kan Nah, ini nanti kembalinya ke Dinas Pengelolaan Sampah ini nanti. Yang pusing kalau sekali pakai ya. kan itu kan bukan sekali pakai beneran nih Bu. Jadi kan masih bisa beberapa. Biasanya iya. Oke, Gitu. mungkin yang Atau pasti bisa- dipersiapkan ya Iya, biar atau bawa tidak. payung, Oke, gitu. baik. Itu saja, terima kasih ya Ya. Bu Elia. Ya, ada Pak Wardi, ada pesan khusus lagi untuk masyarakat kita sebagai tuan rumah di sini. Bapaknya Wong Jogja ini monggo silahkan. Iya, pada wisatawan non Yogyakarta, selamat datang di Jogja, selamat bernataru di Jogja. Bu Kepala Dinas Perhubungan sudah punya target zero incident. Ya, Tadi amin. zero incident. Bukan sesuatu, bukan hanya menekan insidennya dikurangi, tapi zero insiden. Benar-benar kita bikin ini nol ya, Pak, ya? Sesuatu yang akan dibikin nol benar. Semoga semangat yang sangat baik ini tadi dengan kesiapan transportasinya, kemudian yang mengoperasionalkan terhadap kendaraan-kendaraan yang ada itu semuanya adalah dalam keadaan ready, siap dan siap untuk menjemput pariwisata. Oke. Kemudian yang kedua bahwa Mbak Elia, ini siapa yang tanggung jawab? Masyarakat yang datang ke Jogja lewat transportasi kereta api itu sangat banyak loh Mbak. Datang ke Jogja, Iya. numpak sepur, numpak kereta, agar di sana nanti tidak tertumpuk setelah mereka tuh datang ke Jogja, itu akan pergi tujuannya kemana itu, agar kemudian mereka tidak tertumpuk di situ, karena kesulitan dalam rangka untuk mencari transportasi misal. Ini agar dapat diurai sedemikian rupa sehingga di situ pun juga tidak ada sebuah permasalahan. Begitu juga yang akan kondur gitu ya, yang akan kondur dari Jogja. Harapan kami di sisi itu juga menjadikan perhatian bersama. Kemudian yang terakhir bahwa sekali lagi bahwa Dinas Perhubungan
supporting terhadap kegiatan pariwisata. Tolong Dinas Pariwisata bisa melakukan support terhadap pemecahan wisatawan yang ada di DIY ini agar dalam pagi, siang, malam tidak menumpuk dalam satu area. Oke, Dalam satu area sehingga ada pemerataan yang dirasakan oleh masyarakat dalam rangka mereka bersama menyiapkan tamu-tamu istimewa yang diharapkan rawuh ke daerah istimewa Yogyakarta. Saya pikir itu Mbak Rika. Oke, baik, luar biasa ini ya. Benar-benar pembincangan kita tanpa terasa sudah di ujungnya ini ya. Pasti pesan yang khusus disampaikan di sini adalah kita semuanya sama-sama bersinergi, kita saling kerjasama. Bukan hanya Anda saja, tapi kita sama-sama untuk mendapatkan keselamatan. Yang penting adalah keselamatan dari pengguna jalan dan juga pengguna yang lain, baik yang dari Yogyakarta ataupun dari yang lain. Tuan rumah juga kita bisa sebagai orang Jogja nanti bisa menyambut teman-teman ataupun keluarga yang lain untuk mengunjungi Jogja dengan baik. Sekaligus Anda juga merasa nyaman di Yogyakarta. Amin. Karena kembali ke rumah kita ya Bu Erni ya. Iya, jadikan perjalanan aman, liburan berkesan. Amin. Dan pastinya semangat bersama untuk Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan juga dari Komisi C DPRD kita saling bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk keselamatan para pengendara dan juga wisatawan yang hadir di Yogyakarta. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu Erni, terima kasih Bu Elia, terima kasih Pak Ardi. Kita akan kembali ke rumah kita. Kita nyanyi bareng ya Bu ya nanti ya. Karena kita akan menyambut teman-teman untuk hadir di rumah kita dengan sangat luar biasa. Kita hadir kembali nanti di podcastnya Ngopi bareng Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Rika Agita pamit undur diri. Sampai jumpa dan sekali lagi perjalanan aman, liburan berkesan. Terima kasih. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Ampun, semua ini milik kita. Ampun, semua ini milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyeli, tanpa belati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Ampun, semua itu milik kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita berangkat ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita